لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah yang pertama dan utama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala barokah, rahmat, taufik, inayah yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih dipilih oleh Allah untuk tetap melaksanakan, untuk tetap menjadi barisan-barisan pengawal pejuang penegak syariat Islam di tengah carut marutnya kondisi hari ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berjuang membebaskan kejahiliahan kepada keislaman, Nabi yang mengajarkan kita tentang arti perjuangan membela Islam, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menyiapkan generasi untuk membela Islam, Nabi yang mengajarkan kita tentang berbagai aspek kehidupan, dan aspek kehidupan itu mengharuskan kita tetap dalam kondisi Islam. Entah kita sebagai kepala keluarga, kepala masyarakat, kepala pemerintahan, apapun posisinya, maka pantaskan atau mantapkan diri kita dalam kondisi melaksanakan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara perjuangan tentu tidak akan ada habisnya, karena perjuangan itu lebih panjang dari usia kita. Perjuangan bukan hanya kita yang memegangnya, perjuangan juga dipegang oleh generasi-generasi sebelum kita. Maka tentu tidak menjadi sebuah keniscayaan kalau kita terus menggali bagaimana ciri, metode, strategi generasi-generasi sebelum kita untuk memantapkan diri untuk terus berjuang dan mati dalam perjuangan. Maka malam hari ini kita mencoba mengambil tema tentang menguatkan fikrah pejuang, menguatkan pola pikir kita tentang perjuangan, menguatkan metode berpikir kita, kerangka berpikir kita tentang perjuangan, agar kita tidak goyah menghadapi carut marutnya kehidupan sekarang. Karena perjuangan menegakkan syariat Islam merupakan tugas utama bagi seorang mukmin yang benar, seorang mukmin haqqan. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya serta para orang-orang soleh setelahnya sampai hari ini kita. Berkaca tentang perjuangan Nabi, Nabi memperjuangkan syariat Islam selama 23 tahun sampai sempurna pelaksanaan syariat Islam. Dan Allah memberikan pujiannya dalam potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya kan? Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, kata Allah, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Inilah bentuk pemberian penghargaan kepada Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai pengikut Rasulullah SAW harus memperhatikan tentang hal ini. Kewajiban memperjuangkan Islam harus terus kita pegang. Maka untuk itu penting bagi kita untuk terus meningkatkan pemikiran kita, terus meningkatkan daya pikir kita, bagaimana cara kita menghadapi perjuangan ini. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan, perjuangan itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang itu tentu membutuhkan persiapan. Tentu membutuhkan hal-hal yang perlu kita siapkan, kita lengkapi, guna
memuluskan perjuangan itu. Dan yang perlu kita ketahui bersama, dalam perjalanan perjuangan mengawal dan menegakkan syariat Islam itu, karena saking panjangnya, saking beratnya, dan kita sangat tahu bahwa kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ragam ujian fisabilillah. Dan yang perlu kita ketahui, ujian itu tidak hanya kepada kita. Ujian itu juga diberikan kepada seluruh pejuang, mulai dari para rasul, para sahabat, orang-orang saleh sampai hari ini. Ujian-ujian terus diberikan guna memantapkan siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Maka tentu kita sudah melihat sebuah kenyataan fakta di depan mata kita. Karena saking beratnya ujian, saking banyaknya ujian yang menerpa, banyak di antara para pejuang-pejuang itu berguguran satu demi satu. Berguguran di tengah jalan. Mulai dari ditangkap, mulai diintimidasi, dipenjara, dijauhkan, dilecehkan. Banyak sekali caranya. Dengan tujuan untuk mematikan perjuangan dan mematikan jiwa-jiwa itu. Maka para pejuang yang memiliki fikrah yang benar, memiliki fikrah yang sehat, itulah yang akan bertahan. Maka pantas kita mengatakan bahwa kondisi yang tidak menyenangkan ini banyak mengakibatkan para pejuang Islam banyak juga yang membelot. Banyak yang nggak tahan. Maka mereka memilih untuk membelot, untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan kepentingannya sesuai dengan yang dia pikirkan. Banyak kita saksikan, sejarah membuktikan hal itu. Yang dulu membela dakwah Islam, yang dulu berdiri di depan untuk membela Islam, sekarang justru menjadi corong untuk melemahkan Islam dan melemahkan perjuangan. Maka melihat fenomena itu, terbetiklah di hati kita, harus muncul di hati kita semua, harus muncul di hati para pejuang, harus ada yang dikuatkan. Agar apa? Agar kita juga tidak seperti mereka yang berguguran-berguguran itu. Harus ada yang kita kuatkan. Agar kita juga tidak seperti mereka yang membelot dengan berbagai macam alasannya. Agar kita tidak juga seperti mereka yang hanya berani ngomong tetapi jauh dari aplikasi. Maka perlu ada yang harus dikuatkan. Maka tidak bosan-bosan kita mengambil faedah dari Quran surat Al-Anfal. Coba lihat surat 60 yang tentu kita sudah hafal sebenarnya. Coba dibaca. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Wahai kaum mukmin, bersiap dirilah kalian untuk menghadapi kaum kafir dengan segenap kemampuan kalian dan dengan pasukan berkuda, untuk menimbulkan ketakutan pada musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian dan orang-orang lain di luar mereka. Kalian tidak tahu kekuatan mereka, tetapi Allah mengetahui kekuatan mereka. Harta apa saja yang kalian telah dermakan untuk mendanai jihad, untuk membela Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada kalian dan kalian tidak akan diperlakukan zalim. Wahai kaum mukmin, kata Allah, bersiap dirilah kalian untuk menghadapi kaum kafir dengan segenap kemampuan kalian. Ya, segenap kemampuan kalian, segenap kemampuan kalian harus terpatri di dalam hati kita ini. Ya, segenap kemampuan kita, segenap kekuatan yang kita miliki. Ya, dengan makna yang luas tentunya. Dan dengan pasukan berkuda untuk menimbulkan ketakutan pada musuh-musuh Allah. Karena apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menimbulkan ketakutan pada musuh Allah. Paling tidak kita harus kuat.
Kita harus kuat dalam segala bidangnya agar musuh Allah takut kepada kita. Karena apa? Orientasi musuh-musuh Allah itu hanya dunia. Mereka tidak punya spirit yang kita miliki. Spirit jihad fisabilillah dan spirit mati syahid. Banyak di antara mereka yang mengerti tentang berjuang membela tanah air, berjuang membela kepentingan mereka. Tapi satu konsep yang tidak dimiliki oleh orang kafir adalah mati syahid. Maka Allah katakan di sini, kalian tidak tahu kekuatan mereka. Coba apa yang tergambar di pikiran kita, di fikrah kita, di pemikiran kita. Ketika Allah mengatakan kalian tidak tahu kekuatan mereka, tapi Allah tahu. Maka caranya untuk tahu apa? Dekatkan diri kepada Allah, agar Allah memberitahukan kita. Dan Allah sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita di mana? Dalam Al-Quran. Untuk mengetahui segala bentuk strategi orang kafir ada dalam Al-Quran. Maka nonsen tidak akan pernah menang seorang pejuang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Nggak mungkin menang. Karena apa? Nggak mungkin dia tahu kekuatan orang kafir kalau dia nggak baca Quran. Itu yang terjadi hari ini. Lebih-lebih sekarang ini kita dihadapkan dengan musuh bersama. PKI muncul. Maka umat Islam kalau hari ini nggak siap, habis. Kekejaman yang mereka pertontonkan, harus siap kita menghadapi mereka. Allah tahu kekuatan mereka. Maka mari spirit Al-Quran betul-betul kita tanamkan dalam jiwa kita untuk menghadapi segala bentuk keangkaran murka. Harta apa saja yang kalian telah dermakan untuk mendanai jihad guna membela Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada kalian, dan kalian tidak akan diperlakukan zalim. Maka melalui satu ayat ini kita mengambil ada beberapa yang harus kita kuatkan, fikrah yang harus kita kuatkan. Seorang mujahid, seorang pejuang yang sudah memantapkan diri sebagai pembela agama Allah harus mulai menguatkan dirinya. Yang pertama yang harus dikuatkan adalah seorang pejuang harus membersihkan atau menjauhkan diri dari segala bentuk syirik. Yang paling pokok. Seorang pejuang harus membersihkan atau menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Kenapa? Coba buka Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 88. Surat 6 ayat 88. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. Demikianlah itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jika anak keturunan para nabi berbuat syirik, niscaya amal saleh yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Lihat bagaimana gambaran Allah. Ketika kita melakukan kesyirikan, maka amal-amal saleh yang kita lakukan sia-sia. Ibadat yang kita lakukan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ilmu-ilmu yang kita raih untuk menguatkan iman kita, apabila kita melaksanakan kesyirikan, sia-sia itu. Lemah kita. Maka yang membuat lemah itu ya kesyirikan itu. Mempersekutukan Allah, memberikan tandingan-tandingan kepada Allah, membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Lebih takut kepada makhluk Allah dibandingkan pencipta. Harusnya yang lebih kita kedepankan Allah, tapi ini kita mundurkan. Maka ini yang melemahkan kita hari ini. Ini yang melemahkan jiwa juang kita, yang melemahkan kekuatan kita, ya ini. Jelas Allah katakan sia-sia. Maka kekuatan yang kita punya akan menjadi lemah manakala kita syirik. Buktinya di mana? Coba lihat di parit-parit perjuangan, di medan jihad, di medan juang. Begitu besar tubuh-tubuh musuh-musuh Allah
dikalahkan oleh para mujahid-mujahid yang makan aja jarak. Pada zaman sahabat juga begitu. Bagaimana kekuatan orang-orang Romawi, badannya besar, posturnya besar, dikalahkan oleh pejuang-pejuang yang kurus ya, kecil badannya. Karena apa? Yang membuat mereka kuat adalah tauhid mereka. Dan yang menyebabkan orang-orang kafir itu menjadi lemah adalah karena kesyirikan yang mereka lakukan. Maka poin yang pertama yang harus ada dalam pemikiran kaum muslimin atau para pejuang khususnya, harus membersihkan diri dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Itu dia. Poin yang kedua, seorang pejuang harus mengajak manusia mempercayai keesaan Allah dan mengajak manusia memberantas sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan. Berantas. Selama masih ada sifat-sifat kekafiran, selama masih ada bentuk sifat-sifat kemunafikan, maka kemenangan itu masih jauh. Kemenangan itu masih jauh. Maka tugas kita adalah mengajak manusia kepada keesaan Allah, percaya bahwa Allah itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah. Dan ingat juga, kita disuruh mengajak manusia untuk memberantas segala bentuk sifat kekafiran dan sifat kemunafikan. Buka Quran surat Ali Imran ayat 110. Ali Imran surat yang berapa? Surat yang ke-4. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wahai kaum mukmin, kalian benar-benar umat terbaik yang ditampilkan ke tengah manusia lainnya, supaya kalian menyuruh manusia berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya kaum Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Al-Quran dan kenabian Muhammad, maka hal itu lebih menguntungkan mereka. Di antara kaum Yahudi dan Nasrani ada yang mau beriman, akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah penentang kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Kalau ini kita lakukan, kalau hal ini kita jalankan, ya, kita yakin bahwa kita benar-benar umat yang terbaik, yang senantiasa menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah manusia berbuat keburukan atau kejahatan. Kalau ini kita lakukan, maka jawabannya ada di ayat selanjutnya. Coba dibaca. Wahai kaum mukmin, menentang kebenaran itu tidak akan membahayakan kalian. Mereka hanya menunggu kalian saja, mengganggu kalian saja. Sekiranya penentang kebenaran itu memerangi kalian, niscaya mereka akan lari ketakutan. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat. Paham? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Wahai kaum mukmin, kata Allah, penentang kebenaran itu tidak akan membahayakan kalian. La yadurrukum illa azab. Tidak akan membahayakan kalian. Mereka hanya mengganggu aja. Mereka hanya mengganggu kalian doang. Hanya godet aja. Hanya mencolek kita saja. Sekiranya penentang kebenaran itu memerangi kalian, niscaya mereka akan lari ketakutan. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat. Ini dia. Tapi kita suka nggak yakin dengan hal ini. Suka menghambat diri untuk selalu menyatakan yang benar itu benar, yang baik adalah baik. Ini kadang-kadang kita nggak lakukan. Padahal jaminan Allah, Masya Allah. Ini harus betul-betul dipahami. Fikrah pejuang itu harus begini. Ya, jangan karena pertemanan, jangan karena persaudaraan, jangan karena hubungan darah.
membuat kita tidak lagi menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan yang tidak benar. Ini dia. Kalau betul kita lakukan ini, Masya Allah, Allah jawab di ayat yang 111 itu. Nggak mungkin. Lalu sekarang seolah-olah penentang-penentang kebenaran ini menjadi jumawa. Seenaknya. Karena apa? Umat Islam meninggalkan yang ini. Maka fikrah seorang pejuang harus kembali kepada ini. Seorang pejuang itu harus baik. Seorang pejuang itu harus melakukan kebenaran dan berdiri atas kebenaran. Dan jangan lupa mencegah juga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu tugas kita. Maka seorang pejuang harus mengajak manusia untuk percaya Allah Subhanahu dan mengajak manusia memberantas sifat kekafiran dan kemunafikan agar Allah memantaskan kita jadi pejuang. Itu jawabannya di ayat selanjutnya ini. Ya. Kalau kita lakukan hal itu kata Allah. Tidak akan mungkin mereka membahayakan kita. Tidak mungkin. Coba kenapa kalau kita seolah-olah bahaya? Karena kita meninggalkan hal yang sebelumnya. Kita tidak berani mengatakan yang benar adalah benar. Ya. Kita rusak diri kita. Karena apa? Ketika kita tidak berani menyatakan yang benar adalah benar, yang baik adalah baik, maka kita merusak reputasi kita sebagai manusia terbaik. Ingat, reputasi kaum mukmin itu adalah kuntum khaira ummah. Itu Allah yang katakannya. Maka ketika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi, ini merusak reputasi. Itu dia, fikrah yang kedua. Pemikiran yang kedua harus betul-betul disahihkan. Ya kan? Harus betul-betul. Kemudian yang selanjutnya, senantiasa memanfaatkan setiap potensi dunia yang Allah karuniakan kepada diri kita untuk kepentingan Islam dan bekal akhirat. Ini yang kadang-kadang berat, ya kan? Ini yang kadang-kadang muncul sifat-sifat kebahilan. Seorang pejuang itu harus memanfaatkan setiap potensi dunianya yang Allah karuniakan kepadanya untuk kepentingan Islam. Bukan kita makan sendiri. Potensi dunia kita itu harus kita pakai untuk memperjuangkan Islam. Buka Al-Baqarah ayat 195. Al-Baqarah ayat 195. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Wahai kaum mukmin, dermakanlah harta kalian untuk membela Islam. Janganlah kalian bakhil mendanai perang untuk membela Islam. Sekiranya kalian bakhil mendanai perang untuk membela Islam, berarti kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Dermakanlah harta kalian untuk membela Islam. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mendermakan hartanya untuk membela Islam. Lihat. Ini kunci, ya. Kunci suksesnya perjuangan seorang pejuang. Ya. Potensi dunia, potensi keduniaan kita pikirkan untuk memperjuangkan Islam. Coba lihat. Maka segala bentuk potensi yang kita mampu raih, jangan lupakan Islam. Jangan lupakan untuk mendanai perjuangan. Jangan lupakan untuk mempersiapkan untuk membela Islam. Apapun itu. Ya kan? Karena apa? Allah akan mengazab kita. Allah akan memberikan kehinaan kepada kita manakala kita tidak mempersiapkan diri kita untuk membela Islam. Allah tidak akan memberkahi harta kita kalau kita tidak lakukan untuk membela Islam. Itu ayat. Maka penting bagi seorang pejuang ini kembali merefresh, ya, fikrahnya dulu, pemikirannya dulu agar apa? Agar betul-betul kesuksesan itu bisa kita raih. Ya kan? Yang pertama tadi apa? Ingat nggak? Baru saja. Yang pertama tadi apa? Seorang pejuang harus membersihkan dirinya dari segala kesirikan. Tak boleh sirik,
Yang kedua, mengesahkan Allah. Seorang pejuang itu harus mengesahkan Allah dan mengajak manusia untuk memberantas kemungkaran. Ya, mengajak manusia, jadi nggak sendirian. Jadi menjadi pejuang itu nggak egois. Biar saya aja yang jadi pejuang, nggak. Ajak orang. Ya kan? Karena itu dicontohkan oleh para nabi. Para nabi juga mengajak orang-orang untuk membela Islam. Kalau enggak ya dia sendiri aja. Ya. Sudah dijamin oleh Allah. Ya. Tapi kan tidak begitu Rasul. 23 tahun mengajak manusia untuk Islam. Ya. Untuk Islam. Nah kita begitu juga. Ya. Mengajak. Sorga terlalu luas kalau kita tempati sendirian. Ya kan? Terlalu luas sorga. Dunia aja ini kita tempati berjuta-juta orang aja masih luas. Ya kan? Itu dia. Pikiran kita seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, 4 aja dulu ya kan. Meyakini sepenuh jiwa bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah dan syariat universal yang berlaku sepanjang zaman untuk mengatasi segala problem kehidupan. Nah, ini yang luar biasa penting ya. Kita harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang bisa menyelesaikan segala problem. Ya, kita kadang-kadang enggak begini. Kita mencari menyelesaikan masalah kita dengan cara di luar Islam. Islam menyuruh kita musyawarah, kita enggak mau musyawarah. Islam menyuruh kita tabayun, kita enggak mau tabayun. Islam menyuruh kita untuk kembali kepada Allah, kita enggak mau juga. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya kan? Maka seorang pejuang itu harus meyakini sepenuhnya, yakin bahwa Islam akan mengatasi segala problem kehidupan. Jelas ayatnya Ali Imran ayat 19. Memang harus sering-sering disuruh buka Quran ya, biar hafal. Agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Setelah datang Al-Quran kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sebagian mereka beriman dan sebagian lain kafir kepada Muhammad karena rasa dengki mereka kepadanya. Siapa saja yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Muhammad, Allah akan mengadili perkara mereka di akhirat kelak dengan sangat cepat. Tuh, ya kan? Yakin, harus yakin. Inna dina indallah. Harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan diri untuk membela Islam kalau kita nggak yakin dengan Islam? Maka para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah bahas bahwa dalam mengawal perjuangan, membela perjuangan, membela Islam itu berat. Karena umur perjuangan itu lebih panjang dibandingkan kita. Kekurangan banyak dalam diri kita. Maka rentan sekali kita akan bisa tertipu dengan berbagai macam tipu daya dunia. Hari demi hari, demi bulan, tahun demi tahun akan kita lalui dengan berat, penuh rintangan. Tapi yang membuat kita yakin adalah kebahagiaan hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita berjuang membela Islam sampai nyawa kita lepas dari badan kita. Ya kan? Yang membuat kita yakin bahwa dengan memperjuangkan Islam adalah balasan Allah kepada kita. Allah ridho kepada kita. Sungguh tidak menyenangkan melihat banyak tokoh-tokoh Islam, para pejuang-pejuang Islam yang kita kenal dulu tiba-tiba membelot hari ini. Tidak menyenangkan kondisi itu. Tapi kita harus bangkit,
harus meyakini ini adalah hidayah Allah. Selama kita masih berjuang, selama kita berada dalam barisan pejuang, ini hidayah Allah. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Itu dia. Ya. Sebagaimana para pejuang sebelum kita. Mereka mati, mereka berkorban sampai mati di atas bendera perjuangan. Maka mudah-mudahan Allah menguatkan langkah-langkah kita. Berdoa selalu kepada Allah. Rabbana afrik alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afrik alaina sabran. Berikan kesabaran kepada kami. Karena kesabaran ini penting dan sangat urgent bagi kita. Karena kalau kita nggak sabar ya sudah. Ya, habis sudah. Kemudian wasabit aqdamana. Dan teguhkanlah langkah-langkah kami ya Allah. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolong kami dari orang-orang kafir. Karena kita yakin orang-orang kafir akan terus mengintai kelemahan-kelemahan kita. Mereka akan berusaha dengan segala daya upaya untuk menyeret kita kepada jurang kehinaan, menjadi pembelot-pembelot dari perjuangan Islam. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.